Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi khalaqa fasawwaka fa'adalak. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, Tuhan yang menciptakan manusia dengan sempurna, dengan keseimbangan tubuh, keseimbangan metabolisme di dalam tubuh. Salawat dan taslim kita haturkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dihadirkan oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak, hadir membawa Islam sebagai nilai yang dicontoh dan dilatihkan pada umatnya, Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, alhamdulillah, tidak terasa Ramadan sudah sampai pertengahan. Mudah-mudahan saja ibadah-ibadah Ramadan kita, ibadah puasa kita, ibadah salat malam kita mendapat pahala yang bisa mengantar kita pada peningkatan kualitas diri, kualitas jiwa, untuk mendapatkan predikat ketakwaan, predikat kemuliaan, la'allakum tattaqun, sebagaimana tujuan puasa adalah mencapai predikat ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum, bahwa salah satu indikator kemuliaan adalah ketika kita mencapai predikat ketakwaan. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, puasa adalah rukun Islam yang ketiga yang diwajibkan untuk dilaksanakan pada bulan suci Ramadan. Segala sesuatu yang diwajibkan pasti bermanfaat, pasti baik bagi kita. Bahkan sebaliknya, ketika sesuatu yang diwajibkan oleh Allah itu kita tidak laksanakan, itu pasti bermasalah bagi kita. Salah satu yang diwajibkan adalah puasa di bulan suci Ramadan, dan itu sudah ditegaskan juga oleh Allah bahwa puasa itu kalau kita laksanakan itu pasti lebih baik bagi kita. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, bahwa berpuasa itu lebih baik bagimu seandainya tahu rahasia di balik itu. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah, badan kita terdiri dari badan fisik dan badan non fisik, jasad dan jiwa. Sesuatu amalan yang kita lakukan pasti bermanfaat baik bagi fisik, bermanfaat baik secara non fisik, bermanfaat baik secara kejiwaan, bermanfaat baik secara jasa dia.
puasa, kita melaksanakan ibadah puasa itu secara fisik akan berdampak terhadap kesehatan fisik. Dari berbagai kajian-kajian ilmiah ini membuktikan hadis Rasulullah, sumu tasihu, berpuasalah supaya kamu sehat. Sehat yang dimaksud di sini baik sehat secara fisik maupun sehat secara rohania. Kenapa puasa bisa memperbaiki kesehatan fisik? Yang pertama adalah bahwa selama kita melaksanakan puasa itu terjadi proses detoksifikasi racun-racun tubuh, hasil sampah metabolisme di dalam tubuh. Kaum muslimin muslimat yang insya Allah dimuliakan Allah. Kemudian yang kedua, puasa berdampak terhadap aspek batinnya, aspek kejiwaan, bahkan berpengaruh terhadap spiritual. Nah, selama kita berpuasa, ini diri kita atau jiwa kita itu dilatih untuk mengaktualkan sifat-sifat mulia Tuhan yang ada di dalam diri. Diri kita dilatih untuk jujur. Karena kalau kita tidak jujur pada diri sendiri, itu pasti kita batal puasa kita, karena bisa saja kita berpura-pura puasa. Nah, disinilah pelajaran yang kita dapatkan bahwa kejujuran pada hakikatnya adalah hubungan antara pribadi dengan Tuhan. Kemudian selama berpuasa, itu juga kita dilatih untuk sabar. Kita tidak bisa berpuasa kalau kita tidak sabar. Dan sabar inilah adalah modal besar untuk bagaimana memproses jiwa kita, memproses diri kita untuk dekat kepada Allah. Innallaha ma'as sabirin, bahwa orang sabar itu akan bersama dengan Allah. Kemudian kita juga dilatih untuk taat pada aturan, karena tidak mungkin sampai puasa kalau kita tidak taat pada aturan. Inilah 3 hal yang dilatihkan kita selama puasa, sehingga kita bisa meningkatkan, selama puasa itu bisa meningkatkan kualitas jiwa, kualitas pikiran tadi, kesehatan secara fisik. Kemudian selama Ramadan juga kita memperbanyak amalan-amalan atau salat-salat sunnah kita. Ada tarawih, di mana salat itu adalah jalan untuk bagaimana kita berinteraksi dengan Allah, berkomunikasi dengan Allah, memperbanyak frekuensi komunikasi kita. Kalau di bulan Ramadan mungkin hanya salat wajib, hanya salat rawatib, tetapi di bulan suci Ramadan ada salat tarawih, ada salat tahajud. Selama Ramadan juga kita dianjurkan untuk memperbanyak membaca, mengkaji Al-Quran. Membaca dan mengkaji Al-Quran adalah bagian dari bagaimana kita berkomunikasi, berinteraksi dengan Allah. Karena Al-Quran itu adalah firman-Nya, sehingga kalau kita membaca, mengkaji, itu sebenarnya adalah kita memperbanyak frekuensi kita dengan berkomunikasi dengan Allah. Kita baca, kita kaji, kemudian kita berniat apa yang kita baca untuk mempraktekkan dalam kehidupan. Kemudian yang ketiga adalah Ramadan juga melatih kebersamaan, melatih kepedulian sosial kita, sehingga dengan melaksanakan amalia-amalia Ramadan, amalia-amalia Ramadan kita mengantar kita untuk mencapai predikat ketakwaan sebagai tangga untuk menuju pada kualitas keberagamaan yang tertinggi, yaitu al-muslimun. Kita semua dapat melaksanakan ibadah puasa dengan imanan wahtisaba.
dan kita mampu nanti melanjutkan dengan ibadah-ibadah puasa sunnah. Ada puasa Syawal, ada puasa Senin Kamis, ada puasa Daud, ada puasa Ayyamul Bid. Ini semua peluang untuk bagaimana kita menata hidup kita, karena yakin bahwa apa yang kita lakukan itu untuk diri kita, bermanfaat bagi fisik kita, bermanfaat bagi kesehatan, bermanfaat bagi jiwa kita, bermanfaat secara sosial, dan insya Allah bermanfaat secara spiritual sebagai jalan untuk selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.